Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Saya harapkan anak-anak dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan kita, tetap menerapkan protokol kesehatan, dan menerapkan 3M. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi yang ada pada semester 2 ini di mata pelajaran sistem komputer. Ya, nanti di semester 2 ini insya Allah nanti akan ada praktek gitu ya. Saya coba untuk mengisi praktek di sistem komputer ini, walaupun nanti prakteknya hanya sederhana atau yang nanti berupa melalui aplikasi gitu ya. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama di semester 2 ini. Saya share screen dulu. Ya. Sistem komputer ya, semester 2. Ini tampilan awalnya seperti ini karena berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang microcontroller. Oke. Materinya yang pertama yaitu adalah menerapkan dasar-dasar microcontroller. Ya. Kompetensi dasar 3.6 menerapkan dasar-dasar microcontroller. 4.6 manipulasi dasar-dasar microcontroller. Manipulasi dasar-dasar microcontroller, yaitu ada di sini ada port I/O, clock, architecturis, general purpose, stack pointer, SRAM, EEPROM, dan SRIC. Tujuan pembelajaran dari dasar-dasar microcontroller ini yaitu siswa dapat memahami dasar-dasar microcontroller. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan arsitektur microcontroller. Yang ketiga, siswa dapat menggambarkan rangkaian aplikasi sederhana yang berbasis microcontroller. Yang keempat adalah siswa dapat mengisi aplikasi sederhana ke dalam microcontroller. Ya, sekarang microcontroller itu apa sih? Ya, pengertian dari microcontroller. Mikro itu artinya adalah ukuran kecil. Ya. Sedangkan controller itu adalah alat pengontrol sistem. Ya, jadi microcontroller adalah alat pengontrol sistem dengan ukuran kecil dan terintegrasi oleh sebuah sistem komputer dalam sebuah chip. Ya, jadi suatu pengontrol kecil ya, yang bentuknya sangat kecil, tetapi walaupun kecil itu terintegrasi dengan sebuah sistem, ya, sebuah sistem komputer dalam sebuah chip, ya, atau berupa chip, ya, berupa chip. Kemudian fungsinya apa? Fungsi dari microcontroller ini adalah berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik pada umumnya dan dapat menyimpan program. Jadi di sebuah chip itu
selain berfungsi untuk mengontrol rangkaian elektronik, di chipnya itu bisa menyimpan sebuah program, dan programnya itu nanti sebagai pengontrol rangkaian elektronik, ya. Jadi fungsinya sebagai pengendali, mengontrol itu adalah pengendali. Ya. Kemudian bagian-bagian dari microcontroller ini adalah, ya, ada CPU, ya, Central Processing Unit, kemudian ada RAM, Random Access Memory, ROM, Read Only Memory, dan Port I/O. Ya, jadi mirip dengan PC, ya, komputer, ya, ibaratnya adalah komputer gitu. Tapi ini dibentuk lebih kecil, ya, yang hanya pengendali satu rangkaian, ya, atau rangkaian perintah sederhana. Jadi kalau misalkan di perakitan komputer, loh ini sama dengan yang ada di perakitan komputer, Pak. Ya, hampir sama, tetapi kalau kita merakit komputer, skalanya sudah besar. Kalau komputer itu bisa mengerjakan pekerjaan yang sangat banyak. Tapi kalau di microcontroller ini, karena dia berwajib hanya sebuah sistem, ya, sebuah perintah yang dapat sebagai pengendali rangkaian elektronik tadi. Ya. Kemudian 5 kelebihan dari microcontroller, yaitu bentuknya kecil, ya. Nah, karena berupa chip, dia bentuknya kecil. Kemudian praktis, ya, memudahkan dalam perancangan dan pemasangan. Ya, bentuknya kecil, praktis, ya, mudah mengubah fungsi dan alur logika. Kemudian sistem rangkaian elektronik lebih efisien, tidak butuh daya listrik besar, lebih mudah dalam pencarian kerusakan dan gangguan. Jadi kelebihannya itu. Jadi walaupun berupa chip yang kecil, ya, dia bentuknya kecil, praktis, ya, bisa dirangkaikan dengan PCB-nya, mudah mengubah fungsi alur logika, dan tidak membutuhkan daya listrik yang terlalu besar. Nah, microcontroller ini biasanya dipergunakan di rangkaian elektronik yang dikendalikan secara otomatis. Yang misalkan seperti mesin cuci, ya, remote control, pendeteksi kebakaran, pengatur lampu lalu lintas, dan rangkaian lampu kelap-kelip. Itu pasti ada microcontrollernya. Ya, jadi ada sebuah IC, ya. Kalau ini ada yang menamakannya IC, atau ada yang menamakannya sebuah chip. Ya, chip ini bisa sebagai remote, ya, sebagai tombolnya mesin cuci, sebagai pengatur lalu lintas dan rangkaian lampu kelap-kelip. Kemudian jenis-jenis microcontroller ini adalah banyak sekali, ya, vendor-vendornya. Ini kemudian adalah variannya. Ini vendor-vendornya, penyedia chipnya itu, ya, pabrik penyedia chipnya itu yang membuat chip itu. Ada Atmel, ya, ada Freescale, ada AMCC, Fujitsu, Intel, Philips, ya, Texas, Ubiquon, dan Zilog. Mungkin yang biasa kita dengar itu adalah Intel, ya. Ya, Intel itu adalah sebuah perusahaan yang membuat sebuah chip, ya, microcontroller atau microprosesor, ya. Nah, ini bahan-bahannya, jenis-jenisnya. Nah, oke, ya. Kemudian lanjut. Nah, untuk awal ini kita mengenal tentang microcontroller, ya.
pengertiannya dulu ya, dipahami dulu. Kira-kira nanti seperti apa ya pemahamannya agar ya, bisa diketahui dulu, karena nanti harus bisa memahami yang namanya sebuah chip ya. Nah, chip itu yang dinamakan microcontroller. Jadi kalian harus bisa mengerti pemahamannya dulu ya, teorinya dulu, baru nanti akan bisa memahami bentuk fisiknya ya. Kemudian nanti di sini ada tugas. Satu hal lagi yang kurang dari materi ini adalah tentang arsitektur microcontroller. Salah satunya adalah arsitektur RISC ya. Reduced Instruction Set Computer ya. Kalian di sini tugasnya mencari pengertiannya, apa RISC itu, arsitektur RISC itu, cirinya apa, kemudian microcontroller yang jenis apa yang menggunakan arsitektur ini. Oh, misalkan Intel 8086 yang menggunakan Intel itu misalkan, atau misalkan MC berapa yang MCS51 ini menggunakan arsitektur RISC ya. Jadi kalau arsitektur itu desainnya ya, desainnya sebuah bangunan misalkan seperti itu ya, desainnya sebuah bangunan di mana letak kamar, di mana letak pintu, di mana letak pintu masuk, pintu keluar, ibaratnya seperti itu ya. Ibaratnya sebuah bangunan yang menentukan posisi-posisi dari sebuah bangunan. Jadi kalau arsitektur microcontroller itu adalah sebuah desain atau rancangan dari chip ya. Kayak gitu ya, jelas ya. Kemudian satu hal lagi ya, ini nanti tugasnya dikirim ke Google Classroom ya. Kalian sudah masuk di anggota Google Classroom 10 RWL. Kemudian satu hal lagi, kalian tambahkan, kalian menyimak video ini dengan memfoto diri. Jadi kalian menyimak, misalkan kalian menyimak video saya ini di HP, kemudian kalian minta tolong ke saudara kalian ada di rumah atau teman kalian memfoto bahwa kalian sedang menyimak video pembelajaran ini ya, difoto, kemudian fotonya juga dikirim ke Google Classroom ya. Jadi seperti itu. Jadi tugasnya ada dua, yang satu mencari pengertian arsitektur RISC, diketik boleh, ditulis tangan boleh ya. Kalian tulis di kertas, kemudian kalian fotokan, dikirim ke Google Classroom. Yang satu lagi itu adalah foto diri kalian ketika kalian sedang menyimak video ini. Jadi kalian sedang pegang HP, di situ kalian menyimak video ini, kemudian difoto. Atau kalian menyimaknya menggunakan laptop di rumah, boleh difoto, ya, fotonya dikirim ke Google Classroom. Oke, baik ya, anak-anak. Untuk materi sistem komputer ini sampai di sini dulu. Ya, tetap semangat, tetap belajar, ya. Jangan sampai kalian kendor belajar karena ada pandemi seperti ini. Ya. Justru kalian harus lebih semangat, ya, lebih aktif, walaupun ada rintangan pandemi seperti ini. Ya. Tidak boleh bermalas-malasan. Karena apa? Karena apa yang kalian lakukan pada hari ini itu adalah masa depan kalian. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.